Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Iskariman Biridwanillah, dengan NIM 2410117011347, kelasnya CS04 CV003. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk membuat AI ya, deteksi suhu Jepang. Kali ini saya akan melaksanakan tugas UAS dari pengenalan instalasi komputer dengan dosennya Pak Faruk. Oke, sebelum itu saya akan melakukan sebuah perkenalan ya. Nah, perkenalannya adalah kita mengetahui bagaimana sih apa yang kita mau kerjakan dulu. Nah, sebenarnya apa itu teachable machine? Nah, teachable machine itu sebenarnya adalah platform ya, platform bagaimana kita melatih sebuah komputer ya untuk mengenali gambar, suara, dan pose. Nah, ini biasanya dilakukan tanpa adanya ahli. Maksudnya kita kalau misalnya nggak bisa ngoding nggak apa-apa. Kemudian kita tahu nggak misalnya pemrograman itu nggak tahu ya nggak apa-apa, bisa. Oke, jadi ini platform ya, platformnya sebuah website. Nah, ini dari Google ya, jadi memungkinkan siapa saja membuat model kecerdasan AI dengan mudah, cepat, dan tanpa perlu menguasai bahasa pemrograman. Misalkan nggak bisa Python, bisa ya, bisa kok. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui apa itu Kaggle. Nah, jadi Kaggle adalah platform komunitas daring online terbesar bagi para praktisi data science dan machine learning dari seluruh dunia. Jadi di sini Kaggle adalah dataset yang kita ambil ya. Jadi Kaggle itu punya namanya gudang jutaan dataset publik ya, yang siap diunduh atau dieksplorasi untuk bahan latihan dan penelitian. Nah, jadi kita bisa ambil dataset untuk deteksi suhu Jepang kita. Nah, di Kaggle. Kemudian kita melakukan persiapan project. Nah, untuk persiapan projectnya kita butuh adalah dataset. Jadi kita mengambil dataset tanda gambar batu gunting kertas di Kaggle. Nah, kita milihnya adalah 100 gambar saja, karena kalau misalkan lebih dari 100 gambar atau misalnya kita mau sempurna data pelatihannya, kita akan lama melakukan training. Nah, jika kita lama melakukan training itu butuh waktu, misalkan itu adalah 10 menit atau misalnya 15 menit atau misalnya lebih dari 1 jam, maka kita pilih 100 gambar dari masing-masing kelas. Jadi batu 100 gambar, kertas 100 gambar, kemudian gunting 100 gambar. Oke. Kemudian ya, kita masuk ke link ini yang sudah saya siapkan. Oke, kita masuk ya. Oke, di sini adalah link dari dataset batu gunting kertas. Nah, jadi dataset ini dari Freeman ya, dari kitabnya Freeman. Jadi dataset ditangkap sebagai sebuah hobi di mana dia mengembangkan sebuah computer vision yang menggunakan game batu gunting kertas. Oke, kemudian untuk mendownload datasetnya kita tinggal klik download aja ya. Nah, tinggal klik ini download dataset as zip. Nah, karena saya sudah mendownloadnya dan mengambil 100 dataset per tiap kelas, jadi saya tidak usah melakukannya. Tinggal kalian download aja datasetnya. Oke, kemudian kita masuk ke teachable machine ya. Oke, jadi kita persiapan project, kita masuk ke teachable machine untuk melakukan training testing AI. Oke, di sini ya. Oke, kita tinggal paste link. Nah, di sini teachable machine adalah
platform ya, untuk bagaimana kita melatih sebuah AI sehingga bisa mendeteksi sebuah model. Oke, di sana ada image project, audio project, dan pose project. Nah, ini image project untuk deteksi gambar biasa ya, bahkan bisa dari webcam juga. Kemudian di sini ada audio project, tapi di sini audio project adalah bagaimana untuk audio. Kemudian pose project itu ada pose projectnya, jadi ada bounding boxnya, semacam bounding boxnya, tapi bukan kotak tapi garis. Oke, kemudian kita masuk ke image project ya. Nah, di sini ada standard image model, kemudian embedded image model. Nah, kita pakainya yang pakai standard image model ya. Oke, kemudian di sini ada namanya kelas, kemudian ada training, ada preview. Nah, kemudian kita ganti kelas 1 dan gunting ya, dari masing-masing kelas gunting. Kemudian di sini kita ganti jadi batu. Kemudian di sini tinggal kita add kelas ya. Kemudian kelas ketiga kita ganti dengan kertas. Oke, kemudian kita upload ya dari masing-masing gambar kelas tersebut. Karena saya kan sudah memilih 100 gambar agar waktu trainingnya tidak lama. Oke, maka kita upload and send, gunting ya. Nah, kemudian kita upload yang batu. Kemudian kita upload yang kertas. Oke, kemudian kita sudah mengupload dari dataset masing-masing kelas tersebut. Saya ada 109 ya, kalau digenapin jadi 100 lah. Oke, kemudian kita lihat dulu advance. Di sini ada epoch, ada batch size, ada learning rate. Apa itu epoch? Jadi pengulangan bagaimana model itu mempelajari dataset kita. Semakin epochnya makin tinggi, belum tentu ya trainingnya bagus. Bisa jadi dia terlalu menghafal sebuah data. Nah, di sini standarnya untuk teachable mesin epochnya 50. Kemudian ada batch size. Batch size itu bagaimana ukuran sebuah gambar dimasukkan dalam sebuah training model. Nah, di sini menggunakan ukuran 16. Kemudian learning rate. Learning rate adalah seberapa cepat sebuah model itu mempelajari sebuah dataset. Nah, kalau misalkan datasetnya learning rate-nya itu rendah, di sini rendah ya. Jadi model itu secara hati-hati mempelajari dataset. Nah, kemudian kalau misalkan learning rate-nya tinggi, jadi model itu makin cepat, makin gerusu-gerusu, pengen cepat aja mempelajarinya, sehingga model tersebut kurang bisa mempelajari data dengan baik. Oleh karena itu, di sini kita pakai standar aja 0,01. Oke, kita kalau pakai standar dibiarin aja. Kalau mau diatur-atur bisa. Kemudian kita langsung aja training model. Nah, kita tunggu aja di sini seberapa lama model itu melakukan sebuah training. Di sini nggak lama kok, kita cuma pakai 100-an gambar, jadi nggak lama. Nah, epochnya 50 ya, jadi di model udah menjalani berapa epoch. Oke, jadi kita sudah melakukan training sebuah AI ya, kurang lebihnya begitu. Oke, jadi kita melakukan sebuah testing. Nah, di sini adalah webcamnya ya. Jadi kita hanya menampilkan tanda dari tangan kita, tangan sui Jepang kita. Di sini batu ya.
kemudian di sini gunting, soalnya deket. Nah, gunting nih, gunting, tas, batu. Nah, gunting ya, harus jelas ternyata, soalnya dataset kita cuma 100 kelas ya, jadinya untuk mau bagaimana model itu mengena tanda jadinya agak kurang jelas juga. Oke, di sini kertas, ada batu, ada gunting, gunting. Nah, harus jelas. Oke, kertas, batu, gunting. Nah, harus jelas ya, ada kasih tandanya. Oke, itu aja mungkin yang sudah bisa saya sampaikan ya. Cuma kalau misalnya kalian mau mengekspor model bisa, jadi tinggal klik ekspor. Nah, di sini ada untuk TransFlow.js untuk web, di sini TransFlow untuk bagaimana kita impor ke model kayak misalnya PNG atau misalnya Python. Di sini TransFlow Lite, di sini misalnya untuk Flutter bisa. Nah, karena kita di sini cuma sampai sini aja ya, bagaimana mendeteksi switch Jepang dengan tanpa ngoding. Nah, itu aja mungkin yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.